move on yuk ke pemaparan praktikum terlebih dahulu. Ya, udah siap ya? Kita review lagi sedikit kemarin. Kemarin kalian belajar apa sih di respirasi untuk histologi? Organnya apa aja deh? Coba sebutkan dari mulai udara kalian hirup itu kemana dulu? Di hidung ada apa? Kenapa bisa? Konka, konka nasal, apa lagi? Hah? Gas tubulum, terus apa lagi? Fosa, nasalis, terus konka, terus apa lagi? Sinus ya. Sudah apa lagi deh di hidung? Bagian olfaktori. Ya, untuk apa olfaktori kemarin? Untuk indera penciuman ya. Jadi di mana sih kalian bisa mencium bau? Sebenarnya di mana? Di mulut kah? Di hidung ya. Jadi dia termasuk part of your nose. Jadi di hidung. Nah, untuk untuk bagian olfaktori itu masuk di hidung ya. Nah, terus kemudian mana lagi itu udara masuknya? Setelah hidung ke faring. Ada nasofaring ya. Dan faring. Terus kemana lagi itu udara masuk mana lagi? Ke oke, terus kemana lagi? Laring ya, terus habis dari laring ke trachea. Habis dari trachea mana lagi udara? Bronkus ada apa jenisnya di anatomis? Bronkus primer, sekunder, sama tersier ya. Tapi kalau di histologi untuk strukturnya ada berapa deh? Ada 2 ya. Yang primer dan yang sekunder. Kalau yang primer itu dia itu di mana letaknya? Di ekstrakapsular. Dia belum masuk ke jaringan paru ya. Tapi kalau yang sekunder intrapulmonar. Jadi ada masuk ke jaringan paru ya. Kemudian setelah bronkus ada apa lagi? Bronkiolus secara fungsionalnya kemarin di histo belajar di mana? Bagiannya? Kak, bronkus ada berapa jenis tuh? Hah? 3? 2 apa aja 2? Bronkiolus, terminalis dan respiratorius. Kemudian dari bronkiolus mana lagi udara? Setelah bronkiolus respiratorius kemana tuh? Nah, nggak balik. Yang konduksi, bagaimana kalau konduksi? Ya, kalau untuk yang bagian konduksi yang mengalirkan udara sampai bronkiolus ke terminalis. Tapi kalau udah masuk ke pertukaran udara, itu berarti udah masuk ke bronkiolus ya. Respiratorius. Setelah bronkiolus respiratorius terus apa lagi itu strukturnya? Terus alveolaris. Kemudian kemana lagi? Sakus ya. Itu ada lagi? Terakhir kan alveoli ya. Kemudian paru-paru dibungkus sama apa deh? Pleura ya. Jadi ada jaringan pleura juga yang membungkus jaringan paru. Bungkus oleh mesotelium yang menghasilkan cairan pleura ya. Cairan pleura kemarin gunanya untuk apa? Untuk jaringan parunya nggak bergesekan ya sama pembungkusnya ya. Jadi harus ada cairan di situ ya. Bisa mengembang dengan baik ya. Kalau kalian belajar dari awal udara masuk sampai dengan
diceritain gitu ya, ada story lainnya. Nah kemudian kita bahas dari yang awal dulu, tapi kita nggak punya sediaan hidung di sini ya. Jadi saya nggak bisa menunjukkan jaringan hidung kalian ya. Di sini nggak ada, referensi kita belum punya karena memang susah pembuatannya ya. Jadi mungkin next kalau saya pesan ada jaringan di vendor mungkin bisa disediakan ya. Oke, sekarang kita ada 5 atau 4 ya. 5 sediaan yang akan dibahas pada praktikum kali ini ya. Pertama itu dari mulai epiglotis. Epiglotis ada di mana sih? Gimana? Di atas larang ya. Jadi dia memang batas antara apa dia? Ya, dia itu semacam katup yang ke arah pernapasan dan ke arah pencernaan ya. Jadi ada 2 sisi. Sini untuk jaringan histologinya seperti ini ya. Terus segede ini dulu ya. Ini adalah laring, epiglotis ya. Jadi dia itu bentuknya seperti ini deh. Dan dia ini kayak katup gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian makan atau minum, dialah yang mengalirkan makanan dan minuman ke saluran pencernaan. Jadi nggak ke saluran nafas, ditutup sama dia saluran nafasnya. Jadi makanan dan minuman tidak masuk ya. Makanya kalau kalian makan atau minum sambil ngomong itu kan sambil bernafas. Nah itu bisa kemungkinan sih makanan atau minumannya masuk karena si epiglotisnya kerjanya juga bingung ya. Jadinya kita kesel dan akhirnya batuk. Batuk itu merupakan refleks untuk mengeluarkan sesuatu yang bukan udara ya, maksudnya masuk ke zat asing ataupun makanan termasuk ya, harusnya kan nggak ke situ gitu. Jadi dikeluarkan dengan refleks batuk, makanya kalian tersedak dan batuk-batuk. Nah inilah si katup yang membatasi antara saluran tersebut ya. Kalau kita lihat di sini untuk struktur histologisnya, ini untuk pembesaran besar ya dek ya. Di sini ada bagiannya menghadap ke arah saluran pencernaan ya. Di sini yang menghadap ke saluran pernafasan. Sedikit lagi. Posisinya gini. Ada 2 jenis epitel yang berbeda ya. Di sini bagian tengahnya diisi oleh apa nih? Seperti lagu. Ini kan masih Satu lagunya jenisnya apa nih? Elastis apa hialin? Nah itu galau. Elastis ya. Kalau yang di epiglotis karena kan dia untuk buka gini ya. Nih, ini adalah epitel apa nih? Kalian lihat berlapis, ya, tanpa tanduk atau tanpa teratin ya. Ini adalah bagian epiglotis yang menghadap ke arah lidah. Berlapis. Yang nantinya ke arah saluran cerna ya. Jadi epitelnya berlapis ya. Tanpa teratin. Nah, kemudian bawahnya ini ada jaringan ikat, sebelumnya lagi ada struktur
tulang rawan, ya, untuk kartilago, elastin. Di sini ada sel-sel elastinnya nih ya. Matriksnya ada sel-selnya. Kemudian di sini ada apa nih? Kondro, Masih beda mainnya nggak bener. kondrosit. Ya, dia Agak jarang-jarang di sini. ya. Iya. Jangan lupa, ini sekolah sekolah kalian udah lewat, ya. Nanti kalian bisa bedain ini struktur tulang. Dan kemudian masuklah ke sini, ya. Ini adalah bagian yang menghadap ke saluran nafas, ya. Ini adalah epitel respiratorius, ya. Di sini epitel silindris berlapis semu, ya. Ada sini ya nih atasnya. Oke, ini selalu ada di sini nggak terlalu kelihatan. Jadi beda epitelnya ya, antara epitel yang respiratorius dan sama satu lagi epitel yang Respiratorius kan? Terus berlapis kalau kamu nulis kepeng tanpa lapisan kerakit. Oke, ini adalah struktur epiglotis. ini mana? Sekarang kita beralih ke struktur Ganti merah. terakhir. Merah. Sekarang merah. Ganti dua kali gitu ya. Langsung kirim aja. Nih, yang kalian tahu kemarin terakhir gimana deh? Berbentuk C, apa yang berbentuk C ya? Iya ini. Kartilagonya atau tulang rawannya ya. Bentuknya C atau tapak kuda ya. Kenapa dia bentuknya C itu? Karena dia berbatasan sama apa nih? Nih, ke arah sini adalah esofagus, tapi nggak kepotong di sini esofagusnya ya. Ini kayaknya deh. Rampean. Tuh. Ini sebenarnya kalau ke arah sana nih esofagus. Berarti yang mana kemarinnya? Sorry, yang mana terakhirnya? Ini apa? Ini lumennya. Ini apa? Ya, jadi trachea itu Trachea. bentuknya kan huruf C ini kartilagonya. Jadi dari mana? Dari sini ke bawah Dia melingkar ya. bentuk C. Seperti tapak kuda. Tuh. Terus Oh. Bentuk kuda. Sama. ini pakai buasan kecil aja, karena memang jadinya gede-gede. Kirinya Tapak. tuh, Tapak ya. kuda. Ini ujungnya di sini. Oke, ini masih ada struktur tulang lagi. Sebenarnya masih nyambung, tapi dia karena proses pemotongan ya, kemudian nyambung juga ini sebenarnya nggak terpisah kayak gini. Ujungnya di sini, ya. Ini bagian yang pars membranase, ini yang ada tulang rawannya. Ini bagiannya pars cartilaginosa, ya. Jadi ada yang pars membranase, ada yang cartilaginosa. Kalau membranase dia ya nggak ada struktur tulang rawannya, ya. Nggak ada struktur tulang rawannya. Kita lihat dari mulai lumennya dulu. Mana sih? Nah, ini lihat epitelnya. Ini adalah epitel respiratorius, ya. Apakah dia selapis? Apa deh? Berlapis, silindris, bersilia dan ada sarkoblet. Sarkoblet yang mana ini? Nih, yang kosong-kosong ini ya, ini sarkoblet. Nah, ini adalah epitel berlapis silindrisnya ini. Nah, ini ada silia. Mereka dibentuk pada berapa sih selnya? Ada 5, apa aja? Ada 5 apa aja? Sampai ini sel ada 5.
yang membantu mereka ada apa ini? Ayo mulai di kuliahnya. Tadi yang saya sebutin ada salah apa aja? Sel Kobler, terus apa lagi? Sel akreditasi Inggris bersedia, apa lagi? Sel apa nih? Olfaktori. Olfaktori ada di trakea. Ini mana? Sel basal. Terus sel apa lagi? Hah? Sel brush atau sel sikat, ya. Apa lagi? Sel granular kecil. Sebenarnya kalau untuk granular kecil sama sel brush dan sel basal agak sulit dilihatnya ya. Tapi yang perlu kalian ketahui, sel basal itu biasanya di bawah sini. Dia merupakan sel puncak dari si epitel berlapis yang di sini. Ini yang lumayan penapasan ya, lumayan trakea. Inilah yang dilewati sama udara, ya. Udara dari luar yang udah disaring dari hidung, dilengkapi dari hidung, nanti masuk ke dalam, masuk ke bagian trakea. Nah inilah yang dilewati oleh udara-udara tadi. Nah ini difilter lagi nih sama si silia-silia ini, ya. Kemudian nanti ada sel Kobler di sini juga berperan untuk menghasilkan mukus, ya. Dan kemudian ada sel kelenjar lagi di bawahnya. Sel kelenjar dari trakea juga mengeluarkan sekretnya ya, yang berupa mukus juga. Nah kemudian sel mukus, tapi kebanyakan ke arah mukusnya ya. Kemudian di sini ada sel basal, dia letaknya ada di basal. Ini lamina basalis. Nah, kenapa sih dibilang berlapis silindris semu? Sebenarnya dia selapis silindris ya, tapi dia itu tingginya berbeda-beda, ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, jadinya seperti berlapis, padahal dia satu lapis. Ya, dia berjejer pada lamina propria yang sama. Lamina propria adalah jaringan ikan. Berarti lantainya, dasarnya, ya. Setiap epitel lengkap itu. Ada yang mau gantian nerangin? Tenang dulu ya, gantian ngomongnya. Kalau ngomongnya barengan, nanti gak tahu yang mau didengerin mana, ya. Oke. Di bawahnya ini adalah bagian submukosanya. Ini bagian mukosa, ya. Di submukosanya dijaring ikat dengan ikat longgar. Di sini banyak struktur apa nih yang mau kita pelajari? Atau frenula, ya. Berhubung darah banyak di sini, ada kapiler-kapiler juga, ya. Ke dalam lagi ada struktur apa di sini? Ini kalian pelajari di muskuloskeletal. Apa ini? Nih, tunjuk saya di sini. Ini adalah semuanya nih satu model gini nih. Kartilago hialin. Kenapa kalian bilang hialin? Karena matriksnya bening, ya, seperti kaca, ya. Jadi bersih nih matriksnya, nggak ada serat-serat kayak tadi di mana? Epiglottis, ya. Di sini ada apa tadi? Sel-sel apa nih? Kondrosit, ya. Kondrosit yang di dalam punah, ya. Ini ada misogen, terus kemudian ada yang di sini juga. Ini adalah kartilago hialin pada trakea. Ini ada otot polos nih di sini, ya. Otot polos di trakea, ya. Kemudian di sini masukin ke bagian advensisiannya, ya. Itu jadi mengikat longgar dan juga ada pembuluh darah. Ada vena, ada frenula, ada banyak di sini. Di bagian ikat.
Trakea sudah, kita beralih lagi ke bronkus. Tapi bronkus kita nggak punya yang ekstra pulmonal, kita adanya yang intrapulmonal. Oke, ini adalah struktur dari bronkus. Bronkus apa ini? Intrapulmonar. Kenapa? Karena di sekelilingnya sudah ada jaringan paru yang diisi oleh apa nih? Alveolus. Ini alveolus kita. Ini bentuknya ya. Oke, kita besarin lagi. Ini adalah bronkus intrapulmonar karena dia letaknya di dalam jaringan paru. Kalau kita lihat strukturnya sama nggak sama trakea tadi? Beda ya. Trakea kan hialinnya bentuknya apa? C. Tapi ini bentuknya udah pisah-pisah ya. Ini yang kemarin saya bilang. Jadi semakin dia ke ujung paling bawah, fiturnya semakin berkurang. Tapi ini masih ada di bronkus ya. Hialinnya masih ada. Walaupun terpecah-pecah ya, bisa-bisa. Oke, kemudian masih ada struktur otopolosnya juga nih, ya, yang tersebar. Masih banyak otopolosnya. Kemudian di sini bagian yang berhadapan dengan rubet, mukosanya, epitelnya, coba kita gedein. Epitel apakah di dalamnya? Nih. Epitel apa ini? Epitel respiratorius ya. Jadi ini masih berlapis silindris dengan silia. Ini silianya ya. Dan ada sel apa nih putih-putih? Sel goblet ya. Banyak banget sel gobletnya. Lebih banyak dibandingkan tadi di trakea ya. Misal gobletnya banyak ya. Jadi kalau saya tanya misal apa, jangan bingung ya dek ya. Misal goblet. Tapi silindrisnya udah nggak terlalu tinggi lagi, nggak seperti di trakea tadi ya. Tapi kita masih bisa mengenali bahwa mereka adalah berlapis silindris ya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada otopolus ya. Sebenarnya tadinya otopolosnya di luar, tapi ini masuk ke dalam karena potongannya kurang ya. Ini cartilago tadi maksudnya. Coba. Ini cartilago ya, ya, kita ada dengan tadi struktur apa ini namanya? Bronkus ya. Intrapulmonar. Setelah bronkus intrapulmonar, cabang lagi kemana? Bronchiolus. Ada dua jenis. Ya, yang mana ya? Ini, kalian lihat. Ini adalah Bronchiolus terminalis. Ya. Oke, kesini udah respiratorius. Kesini udah apa namanya deh? Ductus alveolus. Nah ini ada apa di sini? Sulcus alveolus ya. Sulcus alveolus artinya kantong yang dibentuk oleh beberapa struktur alveol gitu ya. Kalau ini alveoli, ini alveoli ya. Ini apa nih? Sulcus alveolus. Kita gedein lagi ya. Kita lihat struktur bronkusnya. Nih, kalian bedakan dengan struktur yang tadi. Ketika
Ketika udah masuk bronchiolus, apa yang bisa kita lihat di sini di lumen? Ini kan ada bagian mukosanya nih ya. Ini epitelnya masih ada nih silia-silianya, ya. Tapi dia udah nggak terlalu silindris. Silindrisnya udah pendek-pendek, ya. Malah justru mau ke arah kubur. Ke arah sini udah mulai makin pendek. Nah, tapi dia masih ada otot polosnya nih, ya, yang melingkari si saluran ini. Tapi udah nggak ada apa di sini yang udah hilang. Struktur apa tadi? Kartilagonya udah nggak ada. Jadi di bronchiolus sudah tidak ada kartilagonya. Ini adalah yang struktur terminalis, ya. Otot polosnya masih tebal di sini, ya. Terus kemudian epitelnya masih silindris tapi yang rendah, silindris rendah, tapi masih ada silianya. Terus makin ke sini makin tipis strukturnya dan juga epitelnya juga makin berubah dan dia hampir nyatu sama alveol, ya, sama alveol ini nyatu. Nah ini adalah bronchiolus respiratory. Kemarin kalian ingat ya, bagian respirasi itu ada yang konduksi sama yang respiratory. Kalau yang konduksi dia ngapain sih? Menyalurkan udara. Jadi udara kita disalurkan aja tanpa bertukar, ya. Itu cuma sampai sini doang nih. Udah nyampe sini udah mulai bertukar. Udah nyampe bronchiolus respiratorius, dia sudah mulai ada pertukaran gas, ya, pertukaran O2 dan CO2, karena udah masuk ke struktur alveoli, ya, nih. Terus makin ke dalam sampai udah nggak ada lagi nih epitel yang respiratorinya, langsung masuk ke struktur alveolus. Ini adalah ductus alveoli. Ductus itu maksud salurannya deh. Saluran ini yang putih-putih ini lumen nih, pinggir-pinggirnya, dindingnya udah dikelilingi sama alveolus, ya. Itu namanya ductus alveolus. Nah kemudian ada juga saluran yang buntu nih, yang bentuknya kayak pembangun. Ya, saya sih analoginya seperti bunga, ya. Nah ini adalah struktur alveolus, ya, yang bergabung membentuk suatu kantong atau saccus alveolaris, ya, saccus alveolus atau saccus alveolaris. Oke, ini juga nih, ini saccus alveolaris, ya. Ya. Kemudian kita lihat dengan jelas lagi bagaimana struktur dari suatu alveoli, ya. Alveoli itu dibentuk oleh sel-sel apa deh kemarin? Bentuk oleh alveolar epithelium. Ada berapa sel yang membentuk alveoli? Dua. Masa ada dua? 5, 10. Sel apa aja? Alveolus, Maksud 1, maksud 2, dan endotel kapiler, ya. Jadi ada 3 sebenarnya. Terus ada struktur lagi, tapi dia di luar dari alveoli. Itu ada sel makrofag, ya. Makrofag di jaringan paru atau sel tubuh. Nah ini saya mau cari yang udah dipahami sama kalian, ya. Sebenarnya satu yang ini dibentuk sama mereka, ya. Paling banyak itu yang bentuk siapa deh? Remosit tipe 1, ya. Hampir sekitar 80%-nya itu dibentuk sama remosit tipe 1, ya. Cara mengenalinya gimana? 1. Iya. Kalau pneumosit tipe 1 itu lebih cenderung seperti epitel gepeng, ya. Sel-selnya gepeng kayak gini. Ini adalah pneumosit tipe 1. Ini tipe 1, ya.
ini juga nih pneumosit tipe 1. Di sini ada kapiler ini. Nah, yang membentuk sawar darah udara adalah pneumosit tipe 1 ya. Jadi dia berdekatan strukturnya dengan endotel kapiler ya. Kalian belum belajar kemarin endotel ya, dalam satu kapiler ya, dan mereka nanti berdifusi ya, O2 dan juga CO2. Ini struktur kapilernya ya. Dan sini ada pneumositnya. Ini kemungkinan di dalam endotel juga ya. Jadi nanti bisa bertukar oksigen dan CO2. Yang manakah pneumosit tipe 2? Pneumosit tipe 2 itu bentuknya sel gede, dan dia biasanya agak brownie. Ini pneumosit tipe 2. Ini juga pneumosit tipe 2 ya. Dia biasanya di ujung-ujung dari perbatasan alveolus kita. Tapi enggak, ya biasanya berkelompok ya, tapi juga kadang tersebar juga. Fungsinya untuk apa tadi pneumosit tipe 2? Ya, untuk menghasilkan surfaktan. Dihasilkannya pada kapan ya? Surfaktan dihasilkan kapan ya? Trimester 3 ya, pada kehamilan. Nah, mereka itu nanti mensekresi surfaktan untuk ya, jadi dia itu lebih ke agar paru-parunya nggak kolaps ya. Dia bisa mengembang dengan baik. Makanya pada bayi-bayi yang lahirnya tidak aterem ya, preterem, itu bisa diberikan surfaktan dari luar. Karena dari paru-parunya sendiri dia belum memproduksi ya. Jadi nih, ini apa nih kalau ini? Kalian lihat, ini kemungkinan tadi ya, endotel sama pneumosit tipe 1. Ini juga ini ya, pneumosit tipe 1 sama endotel kapiler ya. Kemudian pneumosit tipe 2 ya, yang mau cari lebih jelas. Saya mau cari yang gede biar kalian juga ya. Ini pneumosit tipe 2. Dia bentuknya agak kuboid ya, enggak yang gepeng gini. Ini pneumosit tipe 1, tipe 1. Ini juga nih ada kapiler, pneumosit tipe 1, pneumosit tipe 1 ya. Nah, mulai gede ini nih si tipe 2, pneumosit tipe 2. Kemudian ada lagi tadi, apa lagi deh nih, ini pneumosit tipe 2 ya. Nih di sini tuh apa nih, sel apa kira-kira? Ini dasar teman-teman ya. Jadi dia terletaknya nggak di dinding-dinding nih membentuk suatu alveoli, tapi dia di lumennya ya, di luar alveoli ini. Oke, ini pneumosit tipe 2 ya. Gitu. Ini tipe 1, tipe 1, tipe 1. Ini dasarnya. Ini tipe 2. Dia pas kemarin bilang Dia sama yang habis ngajak kumpul. Oh iya, tadi saya agak kelewat ya, yang di bronchiolus respiratory ada sel apa ya yang menghasilkan apa? Surfaktan. Sel apa namanya? Pneumosit tipe Di 2. mana? Pneumosit tipe 2 kan ada yang kan yang ini di bronchiolus respiratory. Sel apa namanya? Sel kelapa. Benar nggak jawabannya tadi di tes? Nah, ini
Ini kemungkinan saluran dia di antara sel uboid ya, terus pitoplasmanya itu tinggi nih, dia keluar lumayan gitu ya, seperti kalau kalian lihat kecilnya tapi sebenarnya bukan, ini juluran dari sitoplasma dari sel kelapa. Ngantuknya. Ini tuh ya, ini juga. Aku ingin tuh. Oke, untuk yang kecil lagi. Tapi kalau ini apa dia? Bertulis apa? Terminalis. Terminalis. Nah kemudian kalau yang ini Nigelus Respiratorius. Hakim. Kenapa respiratorius? Ini ototnya masih banyak loh, dan belum bergabung sama alveoli ini. Ini berarti ya terminalis ya. Ini Aku mau bedain itu bahasa yang punya. Kalau yang betul itu berarti terminalis ya. Tuh. itu apa? Bedanya apa? Ini Tadi Nih. yang masih ada gini-gini terminal. Terus tadi yang atasnya berarti apa? Yang juga. terminalis. Bisa ya bedainnya antara bronchiolus terminalis sama respiratorius ya. Kemudian kalian tadi ini apa nih? Kalau yang ini bronchus intra. Oke. Yang ini Sakus. Sekarang kita coba yang pewarnaan biasa. Pewarnaan khusus lagi. Pewarnaan khusus ini sebenarnya lebih apa ya? Sama aja dengan penelitian struktur alveolus juga, tapi kadang kita terlihat pore outcome atau pori-pori dari alveolus. Tapi agak sulit ketemukannya. Misalnya ini adalah struktur alveolus. Jadi yang baru ya, yang paling baru isinya kayak gini. Ini apa nih? Kalau kalian lihat sekilas ini, bronchiolus terminalis. Oke, ini apa yang mau alveolar ya? Ini fokusnya. Oke, ini sebenarnya nggak bisa. Tadi saya belum ketemu ya, urus alveolusnya tidak mudah untuk ditemukan. Sebenarnya untuk pencarian lebih dalam. Nanti kalau saya temukan info kalian ya. Oke, segitu aja untuk pemaparan praktikumnya. Kalian boleh praktikum mandiri. Nanti saya umumkan juga yang request ya, untuk